Enggak, benar tuh. Ini Pak. Koordinasi ada apa? Ini Pak. Ya. Maaf Pak Ipin, ini saya mengganggu waktu Pak Ipin. Ada sedikit sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Pak Ipin. Mungkin ada waktu Pak Ipin. Ada Bu, dengan senang hati. Kira-kira ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, kemarin itu kan kita disupervisi Pak Pengawas. Saya tidak tahu Pak jadwalnya ada supervisi, sehingga saya mengajar seperti biasanya. Dan ternyata setelah selesai supervisi itu saya dipanggil Bu Kepala, terus dibilangi kalau Pak Pengawas kurang berkenan dengan cara mengajar saya Pak. Nah itu saya juga galau Pak sekarang, bagaimana Pak Pengawas sampai kurang berkenan dengan ini cara mengajar saya. Nah, saya terus jadi merasa pembelajaran saya kemarin tidak berhasil Pak. Kok bagaimana bisa? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas? Ini kan kata Bu Kepala Sekolah itu kan saya karena tidak menggunakan buku teks Pak. Nah ini karena biasanya memang saya menggunakan sumber belajar lain Pak. Karena anak-anak juga sudah mulai nyaman, saya menggunakan sumber belajar lain, misalnya mereka saya suruh browsing, googling, terus merangkum dari media massa seperti itu. Maksud saya itu biar mereka juga membudayakan literasi begitu Pak. Oh gitu Bu. Nah, padahal dalam menggunakan pembelajaran yang lain, itu kan mungkin dan sebagainya itu kan sebenarnya sudah asli. Tapi mungkin Pak Pengawas itu sebenarnya dengan menggunakan buku teks itu kan bisa berarah. Mungkin kita melihat si anak lah, padahal anak itu kan kompetensinya berbeda-beda, sehingga cara belajar itu juga berbeda-beda. Nah, lalu mungkin kegiatan itu atau mungkin respon Ibu atau tindak lanjutnya Ibu untuk menyelesaikan masalah ini apa? Ya, kemarin itu sebenarnya saya sudah bisa dibilang membela diri Pak sama Bu Kepala Sekolah karena dengan alasan kenapa saya menggunakan sumber belajar lain itu saya kan juga tidak menyimpang dari kurikulum. Sebenarnya setiap hari saya juga menggunakan buku teks Pak, cuman kebetulan pas kemarin ada Pak Pengawas kan tidak. Nah ini kemarin saya sempat berpikir punya angan-angan bagaimana supaya Bapak Pengawas kemudian tidak marah lagi kan begitu Pak. Saya berencana ini untuk kembali membuka RPP saya, terus saya Pak itu saya lihat lagi sumber belajar saya itu nanti akan saya ubah, saya ganti dengan mencantumkan sumber belajar buku teks begitu Pak. Mungkin sumbernya banyak dan memang pada kesempatan itu tidak menggunakan buku teks. Nah, dari sumber banyak itu sebenarnya itu sudah bagus, tapi bagaimana hasil saat Ibu mengajar di kelas dari beberapa atau beberapa sumber? Nah itu Pak, sebenarnya kenapa saya kemudian keterusan menggunakan sumber lain itu karena anak-anak saya lihat ada peningkatan nilai Pak. Jadi mereka lebih senang membaca, kemudian saat diberi tugas tidak membaca buku teks itu mereka lebih senang seperti itu. Tapi kalau Pak Pengawas tidak berkenan ya saya harus mengubah cara saya, anak-anak ya biar itu sumber belajar lainnya biar tetap dipakai, tapi saya tetap akan mencantumkan ini sumber belajar buku teks yang saya akan masukkan di RPP. Oke, terima kasih Bu. Jadi setelah mungkin Ibu bercerita, nah sekarang perasaan Ibu bagaimana? Setelah bercerita mungkin kalau ada yang dari pengawas tadi ada masalah. Ya saya sedikit lebih plong Pak. Kemarin memang saya kok jadi seolah-olah berselisih paham dengan Pak Pengawas kan nggak nyaman sekali ya Pak itu. Sehingga saya menceritakan ke Pak Ipin supaya ya agak terkurangi lah beban saya seperti itu Pak. Oh gitu. Nah mungkin kan sekarang Bang, nah pasti awalnya kan tidak nyaman ya kan. Nah apa yang membuat Ibu merasa
saya ternyata kok salah menurut Pak Pengawas gitu. Padahal menurut saya tidak menyimpang dari aturan, tidak menyimpang dari kurikulum juga, seperti itu Pak. Jadi kan ya kalau orang merasa bersalah kan ya nggak nyaman banget Pak gitu. Kalau teguran dari Pak Kepala Sekolah tadi sekarang dan gimana? Pak Kepala Sekolah itu memberitahukan kok Pak, memberitahukan. Kemudian memang saya disuruh mencari solusi supaya Pak Pengawas tidak marah lagi seperti itu, Bu Kepala. Jadi jika saya dapat menyimpulkan bahwa yang membuat merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, Iya. karena itu tidak menggunakan teks atau sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan itu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Iya. Lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Nah, kalau menurut saya untuk masalah ibu ini untuk merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah harusnya siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif, sehingga menambah akan menyampaikan pengalaman lebih baik atau saat ibu mengajar nanti. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi menjadikan kegundahan atau masalah yang tadi dapat terlaksanakan atau mungkin terselesaikan dengan baik. Nah, dari apa yang sudah ibu sampaikan, mungkin apa rencana ke depan? Nah, saya akan segera merubah RPP saya Pak. Kemudian mengajak teman-teman serumpun saya untuk mencari buku sumber yang sama, karena kan kelas kita beda-beda Pak. Nah itu kejadian antara saya dengan Bapak Pengawas supaya tidak terulang lagi, itu saya akan mengajak teman-teman serumpun mencari buku teks dan memperbaiki RPP saya, seperti itu. RPP kami maksudnya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar itu selanjutnya? Untuk proses RPP dan sebagainya tadi, iya. Apakah masih mau menggunakan buku teks? Nanti harus saya gunakan Pak, meskipun tidak dominan. Anak-anak karena sudah terlanjur nyaman dengan sumber belajar lainnya, maka saya akan menyisipkan yang buku teks itu ke anak-anak juga, sehingga nanti kan saya juga tidak menyalahi RPP, saya sudah sesuai dengan keinginan pengawas seperti itu, dan saya juga akan berusaha menghubungi Pak Pengawas supaya beliau perso tahu kalau saya sudah melakukan perubahan. Jadi saya tidak ngeyel begitu loh Pak. Langkah yang ibu ambil sebenarnya sudah tepat. Saya setuju dengan Titi. Nah, mungkin sekarang kan perasaan ibu setelah tahu semuanya ya, dan kemudian sudah lega menyampaikan hal-hal itu. Nah, jadi langkah yang ibu ambil sudah tepat sekali, dan mungkin saya sangat setuju saya. Nah, selanjutnya mungkin saya juga merasa syukur lah ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya akan ini Pak, selain saya kan kalau tidak ada teman itu kan juga kurang sregep Pak. Saya mengajak teman serumpun tadi supaya nanti tambah greget untuk merubah RPP itu. Saya juga akan matur sama Bu Kepala bahwa kami sudah melakukan apa yang disarankan Bu Kepala. Terus nanti ke Pak Pengawas juga, sehingga bisa normal kembali seperti dulu gitu loh Pak. Anak-anak juga tidak masalah menurut saya, karena anak-anak kan tidak tahu juga kalau kami itu supervisi. Nah, sekarang ini untuk dukungan yang dibutuhkan ibu untuk melakukan komitmen tadi, jadi apa saja yang perlu ibu inginkan? Ya, yang jelas fasilitasi dari Ibu Kepala Sekolah, di fasilitasi Ibu Kepala Sekolah yang menghubungkan kami dengan Pak Pengawas, atau minimal melaporkan ke Pak Pengawas kalau kami sudah berubah dalam artian sesuai saran dari Pak Pengawas itu. Kemudian dukungan dari teman-teman yang tadi teman-teman serumpun, ya ayo kita bareng-bareng gitu kan, insya Allah nanti bisa selesai Pak itu. Itu angan-angan saya. Itu ide yang bagus Bu. Jadi sangat bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan dan ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihadiri rasa tegang. Nah, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa
Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ini saya akan segera menemui Bu Bekti dan Bu Mut yang serumur untuk ke perpustakaan Pak. Oke, terima kasih, sama-sama Bu. Oke. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Kurnia. Kelihatannya tadi telepon. Selamat siang Pak Ipin. Iya, boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh, dengan senang hati. Apakah ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Pak. Begini Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Saya merasa diperlakukan tidak adil di satu mata pelajaran. Jadi apa yang Bapak bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan apa yang ingin Mbak Kurnia capai di akhir diskusi kita ini nanti? Saya ingin mendapat solusi dari masalah ini Pak. Baik, masih ada yang lain yang ingin Mbak Kurnia dapatkan? Pak, saya ingin guru seperti teman-teman yang lain. Ayo Mbak Kurnia coba ceritakan. Apa yang menyebabkan Mbak Kurnia merasa tidak nyaman? Baik Pak, pada mata pelajaran itu, gurunya mengajar dengan metode ceramah. Terus saya merasa tidak nyaman dengan guru tersebut karena setiap kali pada jam mata pelajarannya, guru tersebut terus-menerus menjadikan saya objek contoh yang jelek-jelek. Terus, selain itu ada lagi yang Mbak Kurnia rasakan? Selain tidak nyaman karena guru terus menjadikan objek percontohan, saya merasa nilai yang diberikan tidak adil kepada saya. Sedangkan kepada siswa yang tidak aktif tersebut mendapatkan nilai yang lebih bagus dibandingkan saya. Berarti sesuai dengan yang Mbak Kurnia ceritakan, Mbak Kurnia mengalami dua masalah ya. Yang pertama, tidak merasa nyaman di kelas tersebut karena merasa dijadikan objek percontohan, karena aktif. Dan yang kedua, Mbak Kurnia merasa tidak adil, karena guru tersebut memberi nilai ulangan kepada Mbak Kurnia lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak aktif pada pelajaran guru tersebut. Nah, mari kita kaji satu persatu masalah yang Mbak Kurnia hadapi. Iya Pak, benar sekali. Seperti itu yang saya rasakan. Baiknya Pak, bagaimana kalau masalah yang kita rasakan saat guru selalu memberikan objek percontohan yang buruk? Baik, ayo kita bahas masalah itu dulu. Coba Mbak Kurnia ceritakan kepada Bapak, kenapa Mbak Kurnia merasa guru tersebut selalu memberikan objek percontohan yang buruk kepada Mbak Kurnia. Begini Pak, biasanya kalau ada siswa yang menjawab pertanyaan guru, guru itu langsung berkata, anak mau pintar, kucil, seperti itu Pak. Oh, selain itu apakah ada yang lain yang guru itu katakan? Sebenarnya tidak ada lagi, hanya itu yang sering dikatakan guru dengan kata-kata itu. Saya merasa tidak nyaman, tapi belum tentu juga ya kalau kata-kata itu untuk saya. Baik, apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi perasaan kamu itu? Pada teman-teman, mereka merasa sama seperti yang saya rasakan. Ternyata mereka tidak merasakan hal sama seperti saya, karena mereka merasa tidak dibuat bercontoh. Terus sudah berteman? Tidak ada Pak, saya hanya bertanya kepada teman saya saja. Oke, apakah Mbak Kurnia sudah pernah menanyakan langsung hal ini kepada guru tersebut tentang masalah yang Mbak Kurnia rasakan ini?
Belum pernah, Pak. Saya takut untuk menanyakan langsung kepada guru tersebut. Kenapa Mbak Kurnia takut? Apakah guru tersebut jahat? Tidak, Pak. Guru tersebut sebenarnya baik. Bahkan tidak pernah memarahi kami, murid-muridnya. Apakah sebaiknya saya membicarakan hal tersebut dengan guru itu? Menurut Bapak, seharusnya begitu, Mbak. Begitu ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, saya akan mencoba membicarakan langsung kepada guru tersebut. Apa yang saya rasakan selama ini saat mata pelajaran tersebut. Kalau begitu, bagaimana dengan masalah pemberian nilai? Saya merasa tidak adil, Pak. Anak-anak yang diam dan seolah-olah masa bodoh mendapat nilai yang lebih baik. Kalau boleh tahu, kenapa Mbak Kurnia merasa guru tersebut tidak adil? Bapak kan tahu saya ini selalu juara kelas. Dan saya juga merasa bahwa saya sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Saya sudah berusaha dan bekerja keras untuk bisa menjawab pertanyaan. Tetapi kenapa nilai saya paling rendah dibandingkan dengan teman-teman yang tidak aktif dan seolah-olah masa bodoh? Mbak Kurnia, saat Mbak Kurnia merasakan masalah ketidakadilan itu, adakah langkah-langkah yang Mbak Kurnia sudah lakukan? Sebenarnya saya menduga-duga Pak penyebab ini. Nilai saya rendah. Saya menduga karena saya orang dari desa Celuludan, dikira tidak tahu apa-apa. Itu Pak, karena hanya saya saja yang dari desa tersebut. Apakah Mbak Kurnia sudah berdiskusi dengan gurumu dan mengonfirmasi apakah jawaban kamu itu benar dan kamu mendapat nilai rendah? Jujur Pak, saya belum pernah mengkonfirmasi hal ini kepada guru tersebut. Tetapi nilai mata pelajaran yang lain, nilai saya tinggi semua. Nilai mereka rendah-rendah. Oke, Bapak paham dengan perasaanmu. Sekarang mari kita diskusi apa peluang solusi yang kita kira-kira Mbak Kurnia miliki. Kira-kira apa ya Pak? Apa sebaiknya saya ketemu guru tersebut? Saya juga mengkonfirmasi mengapa nilai saya rendah. Nah, bagus. Kenapa kamu tidak lakukan itu, Mbak? Nah, saat nanti kamu bertemu guru tersebut, kamu sampaikan kepada guru tersebut. Saya akan menyampaikan bahwa saya memang orang desa terpencil dan bertanya, apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas? Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapatkan nilai rendah di mata pelajaran itu. Bagus sekali, Mbak Kurnia. Ayo lakukan itu, Mbak Kurnia. Nah, selain itu, apakah kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa layak mendapatkan nilai tinggi, walaupun kamu dirasa dari desa terpencil yang kurang pengetahuan tersebut? Begini Pak, saya ini senang belajar Pak. Sampai di rumah saya selalu mengulang membaca materi yang diberikan di sekolah, mencatat materi dengan rapi. Selain itu saya juga selalu mengerjakan soal-soal latihan, menonton video dari YouTube, video tutorial, sehingga ada yang saya tidak mengerti, saya membuat catatan sendiri, sehingga refleksi untuk saya mengetahui apa yang belum saya mengerti. Tetapi sejak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan saya mulai berjualan kue di sore hari untuk membantu orang tua saya. Mbak Kurnia, Bapak bangga dengan kamu. Cara belajar kamu luar biasa. Ibu, Bapak mau tanya apakah keadaanmu saat ini dengan membantu orang tua berjualan kue itu mempengaruhi belajar kamu, Mbak? Iya sih Pak, akhir-akhir ini jam belajar saya berkurang. Apakah ini yang menyebabkan saya susah belajar sehingga nilai yang saya dapatkan rendah? Nah,
Mbak Kurnia, itulah pentingnya kamu mengkonfirmasi ke guru kamu tentang nilaimu yang rendah, apakah karena kamu siswa dari desa terpencil yang kurang pengetahuan, ataukah karena kamu kurang belajar karena terlalu sering membantu orang tuamu. Bagaimana Mbak Kurnia? Benar sekali ya Pak. Terima kasih Pak. Saya semakin yakin sekarang untuk bertemu dan mengkonfirmasi tentang masalah ini ke guru tersebut. Baik Mbak Kurnia. Sekarang apa yang akan Mbak Kurnia lakukan sekarang? Apa ya Pak? Pak, saya akan tetap bertemu guru tersebut dan mengkonfirmasi masalah ini. Dan saya akan meluangkan waktu saya di malam hari setelah saya membantu orang tua saya. Nah, Mbak Kurnia, kamu katakan tadi bahwa kamu membantu orang tua kamu di sore hari kan? Nah, sekarang bagaimana cara kamu belajar, Mbak? Saya sangat suka belajar dengan video. Saya itu lebih paham kalau belajar dengan video. Tetapi setelah orang tua saya kehilangan pekerjaan, saya menjadi kesulitan dalam mendapatkan kuota. Oke, kita cari solusi ya. Apakah di sekitar tempat tinggalmu ada hotspot gratis? Ada Pak, di kantor lurah. Kebetulan rumah saya dekat sekali dengan kantor kelurahan. Mbak Kurnia pernah mendengarkan tentang video offline? Video online Pak? Pernah. Offline. Pernah. Saya tahu video offline itu saya harus mengunduh saat memiliki kuota. Saya memiliki kuota. Nah, kenapa kamu tidak coba itu? Wah, benar sekali ya. Itu sangat membantu. Baiknya saya mendownload video dari YouTube di kantor kelurahan. Di sana kan wifi gratis dan saya akan nonton nanti saat saya berada di rumah. Nah, betul sekali Mbak Kurnia. Anda juga, ya Mbak Kur, mau sampaikan selain itu, kamu juga sebenarnya bisa mendapatkan video pembelajaran dari rumah belajar milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti Bapak ajarin ya cara mendownload dan cara masuk ke situs tersebut. Terima kasih banyak ya Pak. Oke Mbak, adakah langkah lain yang dapat kamu lakukan lagi Mbak? Begini Pak, untuk ikut les, hal itu tidak mungkin ya, karena saya tidak memiliki biaya untuk membayar les. Tetapi saya akan minta bantuan mediantum, yaitu ikut les. Saya akan minta dia untuk menjelaskan materi yang belum saya paham. Saya akan menghubunginya. Bagus itu Mbak Tur. Nah, jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan itu Mbak? Saya jadi semakin bersemangat ini Pak. Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut. Saya akan menyampaikan kepada guru tersebut alasan saya dijajikan percontohan yang jelek-jelek dan bertanya langsung apakah itu yang mempengaruhi nilai saya di sekolah. Selain itu Pak, saya mengonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Saya akan lebih giat lagi. Salah satu caranya dengan mendownload video di kantor kelurahan karena dekat dengan rumah saya, dan nanti saya nonton saat malam hari. Jika saya mengalami masalah, saya akan meminta bantuan medium. Bagus sekali rencana kamu Mbak. Itu sangat suka dengan rencanamu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana itu Mbak? Komitmen saya, besok pagi saya akan bertemu guru tersebut di sekolahan. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Ingat ya, besok harus bertemu guru tersebut di sekolah. Karena kadang-kadang suatu masalah ketika dibicarakan akan mendapatkan solusi. Oh ya Mbak, siapa yang akan kamu minta untuk membantu menjalankan komitmen kamu itu nanti? Untuk meminta bantuan, saya akan meminta bantuan mediatum. Nah, itu baik sekali Mbak.
Wah, saya senang sekali hari ini. Terima kasih ya Pak Ipin sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama, Mbak. Mudah-mudahan hasil yang kita peroleh nanti dalam diskusi ini dapat bermanfaat dalam mengatasi ketidaknyamanan merasakan saat ini. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama, Mbak.